Bab 882. Aku bisa saja kalah. Brian Guan tidak peduli dengan sarkasme Jerry Yang, dan berkata dengan santai, "Jangan khawatir, Herman Guan dapat melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Aku tidak akan bertindak seperti dirinya." Wajah Herman Guan menjadi hitam, meski belum ditetapkan sebagai penerus Raja Guan, dia juga adalah putra mahkota. Jika dikatakan siapakah orang yang paling berpeluang menjadi ahli waris keluarga Raja Guan, hanya dia yang bisa. Brian Guan tidak menghormatinya sama sekali. Saat berhadapan dengan Charles Ma tadi malam, meski Brian Guan hadir, dia tidak ikut dalam pengepungan. Dia juga memenuhi syarat untuk mengatakannya. Namun mengatakan bahwa Herman Guan tidak tahu malu di depan begitu banyak orang membuat Herman Guan sangat malu dan marah. Brian Guan, tunggu sampai kamu mengalahkannya dengan kekuatanmu sendiri, lalu kritik tindakanku. Meski Herman Guan marah, dia hanya bisa menahannya. Brian Guan bahkan tidak melihat ke arah Herman Guan, dan menatap Jerry yang dengan ekspresi sinis di wajahnya. "Nak, apakah kamu berani menerimanya?" Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi sebelum pertarungan, aku ingin bertanya dengan jelas, ketika kamu kalah dalam seni bela diri, bukankah kamu membuang waktuku, benar? Juga setelah kamu kalah, apa yang akan kamu berikan padaku?" Brian Guan tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud Jerry Yang. Niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat, dan dia menyipitkan mata dan berkata, "Aku hanya bisa mewakili pengadilan hukum keluarga kerajaan dari klan Raja Guan. Jika aku kalah, pengadilan hukum tidak akan mempermalukanmu." Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Sepertinya kamu belum mengerti. Tidak apa-apa, aku akan memberi kamu waktu 5 menit, dan kamu dapat mendiskusikan. Aku tidak peduli apakah kalian akan melawan aku dalam pertarungan atau menyerang aku bersama-sama, aku hanya peduli, jika kamu kalah, apa yang akan kamu berikan kepadaku." Wen Wu juga berkata, "Karena Tuan yang mengatakan demikian, maka aku mengajukan diri untuk menjadi wasit. Jika keluarga klan Raja Guan kalah, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kamu." Anggota klan Raja Guan penuh amarah, namun mereka hanya berani marah dan tidak berani angkat bicara. Brian Guan mengangguk tanpa ragu dan menjawab, "Oke, kalau begitu kami akan memberimu jawaban." Orang-orang dari klan Raja Guan berkumpul dan berdiskusi dengan suara rendah, tetapi terlihat jelas dari ekspresi wajah mereka bahwa mereka memiliki pendapat yang berbeda. "Tuan Yang, kamu harus berhati-hati dengan tipu muslihat klan Raja Guan. Karena mereka berani pada temanmu, tidak dapat menghindari penggunaan cara-cara untuk melawanmu." Wen Wu berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun kata-kataku dapat sedikit menghalangi mereka, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah klan Raja Guan, jadi kata-kataku mungkin tidak memiliki energi yang begitu besar." Jerry yang mengangguk, "Terima kasih banyak." Wen Wu menggelengkan kepalanya, "Tuan Yang, jangan sopan kepadaku. Sejujurnya, ketika klan Raja Guan akan menikah dengan klan Raja Wu, saat itu, ketika aku melihat foto Gisela, aku sangat puas dengan menantu perempuan ini. Aku hanya tidak menyangka bahwa Gisela tidak ingin menikah dengan keluargaku. Aku juga tahu bahwa anak aku memiliki masalah intelektual, jadi dia benar-benar tidak pantas untuk Gisela. Tapi aku ingin menjadikan Gisela sebagai putri angkatku. Jika dia mau, maka kita akan menjadi keluarga mulai sekarang." Untuk tawaran Wen Wu, Jerry yang secara alami tidak akan menolak. Dia memandang Gisela sambil tersenyum dan berkata, "Gisela, ini kehormatanmu, Wen Wu bersedia menerimamu sebagai putri angkat, jadi cepatlah panggil dia ayah angkat." Gisela membeku sesaat sebelum menyadari bahwa Wen Wu tidak berniat memaksanya menikah dengan Yones. Tidak hanya itu, Wen Wu bersedia menerimanya sebagai putri angkat, yang juga memberinya dukungan yang kuat, bahkan Herman Guan tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya di masa depan. "Ayah angkat." Gisela berbicara dengan tergesa-gesa. Jerry yang memintanya untuk mengenali Wen Wu sebagai ayah angkat, jadi dia tentu saja tidak akan menolak. "Haha, bagus, putri yang baik." Wen Wu tertawa keras, dan dengan cepat menarik Yones Wu, "Yinesem, Gisela akan menjadi saudara perempuanmu mulai sekarang."
cepat dan panggil kakak. Yones Wu tampak tidak puas. Tidak. Aku ingin dia menjadi istriku, bukan saudara perempuanku. Yones. Mata Wen Wu terbuka lebar. Yones membuka mulutnya dan meliriknya, tersedak dan berkata, dia adalah istriku. Wen Wu, jangan paksa dia, biarkan saja. Gisela berbicara. Dia hanya tidak ingin menikah dengan pria yang tidak dia sukai atau bahkan kenal. Bagi Yones Wu dia tidak memiliki niat jahat, tetapi simpati. Bahkan jika Yones Wu memanggilnya istri, itu tidak akan membuktikan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahan membuat Yones Wu sedih lagi. Ini. Wen Wu dengan hati-hati melirik Jerry Yang, tetapi Jerry Yang tidak berbicara. Dia benar-benar tidak berani membiarkan Yones memanggil istri Gisela. Gisela juga memandang Jerry Yang. Jerry Yang sedikit tersenyum, karena Gisela tidak keberatan, biarkan dia melakukannya. Kalau begitu terima kasih Tuan Yang. Wen Wu berkata sambil tersenyum. Yones Wu juga sangat senang. Istri, mulai sekarang aku akan memanggilmu istri. Istri, kamu bisa makan ayam bersamaku, oke? Gisela tampak tak berdaya saat menyaksikan Yones menari dan menari. Aku akan menjadikanmu sebagai teman dulu, dan ketika aku bebas, aku akan bermain dan makan ayam denganmu, oke? Gisela berkata seolah membujuk seorang anak kecil. Meskipun Yones Wu agak enggan, dia masih mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah kalau begitu, ketika kamu punya waktu, aku akan mengajakmu makan ayam. Yones Wu mulai bermain dengan ponselnya lagi. Baru saja ketika Wen Wu menjadikan Gisela sebagai putrinya, dia tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi mengatakannya dengan sangat keras, hingga semua orang di keluarga Raja Guan sudah mengetahuinya. Ketika klan Raja Guan melihat Gisela lagi, mereka semua memiliki wajah yang rumit. Mereka awalnya berencana menikahkan Gisela untuk berhubungan baik dengan keluarga Wu, tetapi sekarang pernikahan itu gagal, dan keluarga Wu malah menerima Gisela sebagai putri angkat. Namun, mereka juga sangat jelas bahwa semua ini berkat pemuda itu. Pada saat ini, emosi orang-orang Raja Guan berangsur-angsur stabil, dan tampaknya tercapai kesepakatan. Dreyan Guan datang, memandang Jerry Yang dan berkata, kami telah membahas pengadilan hukum, dan orang-orang kami akan bertarung dan pengadilan hukum akan diperankan olehku. Selama kamu bisa memenangkan 2 pertandingan, kamu akan menang, bagaimana dengan itu? Jika kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Jerry Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kita kalah, aku sendiri yang akan memotong kedua lengan Herman Guan dan memberi kompensasi kepada saudaramu 100 miliar lagi. Dreyan Guan menyipitkan matanya dan berkata, tetapi jika kamu kalah, kami akan menyelamatkan hidupmu. Pada saat yang sama, keluarga Wu tidak boleh ikut campur. Selama kamu berani menerima langkah itu, kita bisa bertarung sekarang. Tidak masalah. Jerry Yang setuju tanpa ragu. Wen Wu bergegas keluar, dan berkata dengan sinis, keluarga klan Raja Guan benar-benar terbiasa tidak tahu malu. Kalian berdua berperang melawan Tuan Yang sendirian. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan muka sama sekali. Mengapa repot-repot? Lebih mudah membiarkan Tuan terkuat dari klan Raja Guan langsung melawan dan membunuh Tuan Yang di tempatnya. Dreyan Guan berkata dengan dingin, kamu boleh tidak menerimanya. Terima, bagaimana mungkin aku tidak menerima hadiah sebesar itu dari keluarga klan Raja Guan? Jerry Yang membuka mulutnya dengan cepat, lalu berkata kepada Wen Wu, Wen Guan, jika aku benar-benar kalah, kamu tidak boleh ikut campur, aku bisa saja kalah. Tetapi, Wen Wu masih ingin membujuk, tetapi disela oleh Jerry Yang, oke, aku sudah membuat keputusan, aku harap kamu dapat menghormati keputusanku. Karena Tuan Yang mengatakan demikian, maka aku tidak akan banyak membujukmu. Wen Wu berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap orang-orang dari klan Raja Guan dengan wajah mengancam dan berkata, jika kamu berani menggunakan 3 cara sembarangan, klan Raja Wu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bersambung.